semuanya, kembali lagi di kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Selamat mendengarkan. Jantung adalah sebuah organ tubuh yang berongga serta terdiri dari otot-otot yang berbentuk kerucut terbalik. Jantung adalah pusat pengendali seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Anatomi jantung pada manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Yang mana fungsi dari atrium itu adalah menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan fungsi dari ventrikel ialah memompa darah keluar dari jantung. Jantung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda ternyata. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru dan mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Sementara itu, fungsi dari atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikel kanan. Kemudian ada ventrikel kiri yang berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Dan ventrikel kanan berfungsi menerima darah berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Selain 4 ruangan yang ada dalam jantung, jantung memiliki lapisan yang menyelimutinya yang disebut dengan lapisan perikardium. Yaitu lapisan dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Jantung manusia tidak hanya terdiri dari ruangan jantung dan lapisan yang menyelimutinya. Jantung juga mempunyai 3 katup di dalamnya yang sering disebut dengan vulva. Vulva yang pertama ada vulva bicuspitalis yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Vulva tricuspitalis yang terletak di antara atrium kanan dan atrium kiri. Yang terakhir ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Sampaikan di awal materi bahwasanya jantung memiliki fungsi untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Nah, apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah ialah organ dalam tubuh manusia yang memiliki struktur seperti tabung atau saluran yang berperan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari keluar jantung hingga kembali lagi ke jantung. Secara umum, pembuluh darah memiliki 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler yang akan dijelaskan lebih rinci lagi. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di atrium jantung. Dan fungsinya adalah untuk membawa darah keluar dari jantung. Adapun ciri-ciri dari pembuluh darah arteri ini sendiri, yaitu yang pertama memiliki sebuah katup di pangkalnya yang disebut vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri tersebut. Memiliki tekanan darah yang kuat karena darah keluar dari jantung. Denutannya dapat dirasakan pada saat diraba dan memiliki dinding yang tebal dan elastis. Itu ciri-ciri dari pembuluh darah arteri. Selanjutnya ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung atau ventrikel jantung, yang fungsinya membawa darah kembali lagi ke jantung. Dan adapun pembuluh darah vena ini disebut juga pembuluh darah balik. Ciri-cirinya pembuluh darah vena itu memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Yang ketiga memiliki kemampuan menampung 75% darah, serta memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis. Dan pembuluh darah yang terakhir ialah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah, yang mana ciri-ciri dari kapiler tersebut adalah berbentuk sangat halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Adapun pembuluh darah kapiler memiliki fungsi menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus, kemudian menyaring darah dari dalam ginjal, menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan dalam jaringan,
mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar, serta yang terakhir adalah menjadi penghubung antara arteriola. Arteriola itu adalah cabang dari arteri dengan venula, yaitu cabang dari pembuluh darah vena. Nah, kita tadi sudah mengetahui materi mengenai mikroanatomi jantung dan mikroanatomi dari pembuluh darah. Materi yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah akan melakukan peredarannya sebanyak 2 kali. Hah? Bagaimana maksudnya? Jadi, setiap peredaran atau beredarnya darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Dalam peredaran darah ganda dikenal juga sebagai peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar yang akan kita bahas secara lebih detail. Pada peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sebenarnya sangat sederhana pada peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah kecil ini sangatlah identik dengan paru-paru. Mengapa hal demikian? Karena pada sistem peredaran darah kecil merupakan sistem atau siklus peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Mulai dari atrium kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan diakhiri pada ventrikel kiri. Itulah sistem peredaran darah kecil. Lantas, bagaimana dengan sistem peredaran darah besar? Apakah sama? Tentu saja, pada peredaran darah besar itu berbeda dengan peredaran darah kecil. Karena pada peredaran darah besar, darah bukan beredar pada paru-paru lagi, tapi darah akan beredar ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi tentu sangat berbeda ya untuk siklus peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Karena peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi. Dengan dimulai dari atrium kiri, aorta, seluruh tubuh kecuali paru-paru, ke vena cava superior dan inferior, kemudian balik lagi ke ventrikel kanan. Nah, itu tadi untuk siklus dari peredaran darah besar yang berbeda dengan peredaran darah kecil. Oke, pada kesimpulan kali ini didapatkan pada anatomi jantung terdiri dari 4 ruang jantung: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Terdapat lapisan jantung yang disebut perikardium. Lalu jantung memiliki 3 lapisan, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Lalu pada pembuluh darah memiliki 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Lalu pada manusia terdapat peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil yang dimulai dari atrium kanan, arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, vena pulmonalis, dan ventrikel kiri. Dan pada pembuluh darah besar, dimulai dari atrium kiri, aorta, lalu ke seluruh tubuh, kecuali jantung, vena cava, dan ventrikel kanan. Oke, sekian dari pembahasan video kali ini. Sampai jumpa!